Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program pada bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa RCTV yang budiman, sebagaimana kita tahu bahwa ada salah seorang pemikir yang menyatakan bahwa ada 3 paradigma yang bisa kita perhatikan di dalam memahami bagaimana konstruk bangunan ajaran Islam. Yang pertama adalah nalar bayani, yang kedua nalar burhani, dan yang ketiga nalar irfani. Nah, pemikiran yang dikatakan oleh Abid Al-Jabiri terutama dalam konstruk yang ketiga, yaitu soal epistemologi irfani, ini menyingkap lebih banyak soal spiritualitas dan konsep lauk di dalam Islam. Kali ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tema soal puasa dan spiritualitas Islam. Dalam konstruk yang demikian kita akan menyingkap bagaimana sesungguhnya sisi spiritualitas Islam sebagaimana konstruk tadi yang sudah disebutkan oleh Al-Jabiri terkait dengan nalar irfani, untuk memahami bagaimana sesungguhnya konsep puasa, hakikat puasa, kemudian nilai spiritualitas yang ada di dalam puasa. Untuk itu kita akan berbincang pada sore hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Haji Suteja MAG. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum, Dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Semangat. Kita sebut beliau adalah panggilan yang biasa kita sapa ke beliau adalah Abah. Langsung saja, Bah. Sore hari ini kita akan mengupas soal puasa dan spiritualitas Islam. Bagaimana menurut Abah sendiri soal puasa dan hakikat puasa itu terkait dengan spiritualitas ajaran Islam? Silahkan, Bah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa man tabi'ahudah. Para pemirsa dan umat Islam yang berbahagia, bicara soal zauk, rasa, cita rasa puasa, itu kan sebenarnya setiap orang punya cita rasa yang berbeda. Nah, jadi yang perlu dicatat pertama bahwa spiritualitas itu adalah aspek batiniyah, aspek transendental, aspek transpersonal yang sifatnya juga personal, individual. Cuma persoalannya adalah setiap tahun kita melakukan ibadah puasa Ramadan, setiap tahun pula kita melakukan rutinitas. Nah, rutinitas inilah yang menyebabkan kita tidak bisa memfungsikan zauk, intuisi kita, sehingga puasa dianggap hanya ngeser jadwal makan. Ya, orang bilang kalau mestinya kalau Ramadan itu karena puasa anggaran pengeluaran semakin berkurang, tapi justru semakin banyak karena banyak lamunan. Pagi baru sahur sudah merancang nanti bukanya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Apakah ini tidak mengganggu spiritualitas puasa? Dalam bahasa agama, apakah ini tidak membatalkan hakikat puasa? Ya, jadi kalau mahasiswa sarjana, puasa masih ribut bukanya dengan apa? Ada kolak atau tidak? Kira-kira puasanya batal tidak? Itu kalau bicara spiritualitas seperti itu. Kalau bicara hakikat, karena puasa itu hakikatnya bukan sekedar som, siam, nahan diri dari makan, minum. Tapi bagaimana mengendalikan diri supaya derajat kemanusiaan naik. Jadi kalau Tuhan hanya beberapa kali menyebutkan kata saum, siam dalam Al-Quran, itu saking rahasianya puasa. Dan puasa itu urusannya dengan Tuhan langsung. Nah, mestinya, ini pemahaman saya, Mas Sofi,
ketika puasa itu urusan Tuhan dengan kita pribadi masing-masing, mestinya orang yang sedang berpuasa itu bisa meleburkan diri masuk ke dalam kemauan Tuhan. Terlalu dalam nggak? Iya. Iya. Masih menarik. Tapi begini, Mbak, ada salah satu ayat kan yang menyatakan bahwa tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, begitu, agar menjadi manusia yang bertakwa. Saya kira apakah ada relevansinya, Mbak, antara puasa untuk meningkatkan spiritual dengan puasa dalam konteks untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang takwa? Iya. Jadi ibadah itu baik sholat, puasa, zakat, haji hanya media, bukan tujuan. Artinya gini, ada alternatif yang diberikan Tuhan. Kalau ente pengen takwa, cobalah puasa. Tapi tidak berarti cuma puasa, sholat pun harus. Nah, cuma salah satu goal yang harus diperoleh dengan cara puasa adalah takwa. Tapi apakah lantas setelah takwa kemudian selesai? Kan harus ada peningkatan. Karena kan ada, setelah takwa itu harus ada muhsin. Itu kan, takwa itu nggak berhenti. Jadi bukan berhenti di bertakwa saja lah. Iya, tidak berarti kalau sudah puasa takwa selesai tugas manusia. Setelah takwa ada lagi, ada mutakin, ada siddiqin dan seterusnya. Nah, jadi tapi memang Al-Quran untuk semua kan. Artinya ya sementara sekarang orang kalau pengen takwa salah satu caranya puasa. Tetapi setelah bisa takwa gara-gara puasa, ada peningkatan-peningkatan. Karena takwa itu kan harus ada alladzina yu'minuna bil ghaib, ada yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakah dan seterusnya. Itu kan artinya tidak mesti orang yang puasa kemudian mengimani hal-hal yang gaib. Atau tidak mesti orang yang puasa kemudian mau mendirikan sholat. Faktanya kan begitu. Ya gitu, jadi puasa itu hanya media untuk takwa. Cuman takwa kan macam-macam. Ada yang mau memaafkan, ada bisa menahan diri ketika marah. Nah, itu artinya spiritualitas puasa itu masih tetap berlangsung. Jadi inginnya sih Ramadan ini hanya media untuk belajar takwa lah. Kira-kira nanti bulan-bulan yang lainnya bisa takwa beneran. Iya, betul. Itu. Jadi ya makanya puasanya harus pakai rasa. Tidak lagi urusan soal menahan makan, minum, apalagi Berhubungan suami istri di siang hari. Ya kalau gitu sudah sejak sahur ente semua sholat subuh, tidur, bangun-bangun setengah 6 sore, buka lagi, selesai puasa. Kalau puasa, betul, yang membatalkan cuma sekedar makan, tidur kan nggak membatalkan. Lah kalau tiap tahun puasa modelnya kayak begitu, spiritualitas apa yang diperoleh? Kalau makanya dengan demikian spiritualitas itu butuh kreativitas memanage diri sendiri. Nah, terkait dengan ini, Mbak, apakah ada semacam tingkatan-tingkatan tertentu dari manusia terkait dengan menjalankan puasa? Misalnya ada puasanya orang awam, itu cukup seperti apa, kemudian orang yang lebih tinggi lagi itu bagaimana? Ya, itu ada tuntunan. Dan itu sudah, semua orang sudah bisa mengkaji. Ada puasa orang awam, ya puasa tadi, sekedar menahan diri dari makan, minum, yang membatalkan di siang hari. Ada lagi yang naik, selain itu juga puasa dari perasaan terhadap hal-hal duniawi. Ya. Nah yang tiga yang host lagi nanti ada puasanya tidak sekedar menahan diri dari makan minum, bebas dari perasaan duniawi, tapi membebaskan diri dari lupa, supaya tidak lupa kepada Gusti Allah. Karena intinya itu. Intinya spiritualitas itu penyatuan dengan Tuhan. Jadi kalau di sholat ada istilah, ada bahasa aqimis sholata li dzikri. Kalau kita sholat untuk ingat Allah, maka itulah sebenar-benarnya sholat. Karena ibadah apapun, kuncinya tidak boleh menjauhkan kita dari Gusti Allah. Buat apa kita puasa? Tapi tiap hari musuhan dengan orang. Betul.
nggak ada rasanya puasa. Buat apa kita puasa, tetangga kelaparan cuak-cuak saja. Jadi nggak ada spiritualitasnya puasa. Jadi ya, kalau saya sering sampaikan di forum-forum obrolan tiap hari, persoalan puasa itu nilainya bukan persoalan kemampuan menahan lapar, Mas Sofi, tapi kemampuan menahan selera makan. Setelah Ramadan selera makan dikendalikan. Jadi kalau zuyina hubbus syahawati minan nisa, itu syahwat itu kan selera. Kalau kita punya uang, bisa beli makan apa sukanya ente? Nasi Padang, ayam, atau orek. Uang banyak, ya. Terus lagi sehat. Tapi apakah mampu mengendalikan kemauan untuk makan? Itu persoalannya. Ya, baik, kita akan lanjutkan diskusi pada sore hari ini setelah tayangan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Ramadan Menyapa. Anda juga bisa berpartisipasi langsung melalui sambungan telepon di layar kaca Anda di 0231482138. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sofi. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana, Ibu? Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Gimana Ibu Indra, sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bung Sofi pun demikian. Wah, saya baru lihat nih Bung Sofi tertawa. Alhamdulillah. Mari silakan bertanya dengan narasumber kali ini, Ibu Indra, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Suteja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai spiritual Islam dan hubungannya dengan puasa, saya ingin penjabaran dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih berbunyi, seandainya umatku mengetahui semua keistimewaan Ramadan, niscaya mereka mengharap agar semua bulan menjadi Ramadan. Nah, bagaimana pencerahan dari Pak Dokter? Terima kasih. Ya. Terima kasih pula Bung Sofi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indra. Nampaknya menarik ini, Bah. Ada pertanyaan soal tadi hadis ya. Jadi kalau tidak keliru yang tak lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna antakuna salah sanah kulluha Ramadan. Silakan ditanggapi, Bah. Nah, ini pembelajaran paling dasar tentang spiritualitas. Iya. Walaupun ini masih apa ya, kelasnya itu. Jadi karena Ramadan itu penuh pahala. Di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, malaikat dan Jibril turun setiap malam ke bumi, juga Allah turun. Kebaikan dilipat gandakan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan semuanya pahala. Nah, kalau umatku tahu, tidak sekedar tahu, meyakini hal itu, pengennya setahun itu Ramadan semua. Betul. Jadi ibaratnya pengennya juara tiap hari. Ya, kalau dagang pengennya untung tiap hari. Ini motivasi. Motivasi supaya kita serius beribadah selama Ramadan. Karena selama ini yang saya amati, ketika Ramadan datang orang gegernya puasa, bukan ibadah. Bukan ibadah. Tapi lebih ke puasanya itu. Puasanya bukan ibadahnya, makanya yang penting puasa walaupun setengah hari tidur. Yang penting kan puasa, ibadahnya tidak. Jadi kalau ya ini punten ini sih, introspeksi aja. Kalau Ramadan datang kita orientasinya puasa, bukan ibadah, maka nilai spiritualitas gak akan dapat. Coba kalau kita nawainya puasa, ibadah, Ramadan datang meningkatkan puasa, meningkatkan ibadah, ya otomatis puasa. Tapi kita tetap kerja, tetap kuliah, tetap berjuang, tetap apa?
Namun upacara tetap upacara kan, namun ngajar tetap ngajar kan itu. Bukan malah bermalas-malasan. Nah, kalau Indonesia kan lucu. Ramadan datang, siap-siap puasa. Sehari puasa. Nanti besoknya bukan lagi puasa, siap-siap kapan THR turun. Jadi seolah-olah Ramadan datang itu sebagai prasyarat adanya THR. Iya. Jadi kacau. Indonesia tuh spiritualitas nggak ada. Mengapa ente ribut puasa? Ya karena pengen dapat THR, coba aja. Jadi THR tidak akan wujud kalau tidak ada Ramadan. Jadi guyonannya Ramadan dibikin kesempatan datanya THR. THR betul. Bukan untuk semakin meningkatkan ibadah. Jadi selama kita menyongsong Ramadan untuk kepentingan puasa semata-mata, tidak untuk ibadah dalam skala luas, spiritualitasnya dari tahun ke tahun seperti itu saja. Iya. Nah, menarik kalau kita sampaikan ada pendapatnya dari Imam Az-Zahabi misalnya, beliau menyatakan di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Salah satunya adalah perintah untuk melaksanakan sholat itu selalu saja bersinergi dengan perintah melaksanakan zakat. Itu artinya bahwa ibadah vertikal itu tak pernah terpisah dengan ibadah horizontal. Kita tidak bisa menjadi manusia yang hanya saleh pribadi tapi juga sosial. Kalau menurut Abah sendiri, kalau terkait dengan puasa Ramadan ini, apakah ada dimensi sosial yang bisa digali dari puasa Ramadan? Nah itu ini? bedanya puasa. Puasa itu kan kata Tuhan, yang tahu siapa yang puasa siapa yang tidak, cuman Tuhan, cuman Gusti Allah. Ya, belum tentu kita yang di sini puasa. Kata Allah, ya. Kata Allah, belum lagi kata manusia tukang warung, beda lagi. Belum tentu orang masuk warung tidak puasa. Dan yang tidak pernah masuk warung siang hari juga puasa, belum tentu. Itu keistimewaan puasa, kerahasiaannya puasa. Makanya kan ana adzi, langsung. Nah, di situ yang saya katakan di awal. Puasa Ramadan itu jadikan kesempatan kita untuk menyatu dengan maunya Tuhan. Gitu aja lah. Kalau menyatu dengan Tuhan terlalu ekstrim. Betul. Menyatu dengan maunya Tuhan. Tuhan itu maunya apa? Satu, kita ini tawaduk. Maunya Tuhan. Tidak pamer. Tidak gembur-gembur saya puasa. Tidak. Ini bulan puasa, bulan suci. Pahalanya banyak. Jadi harus taraweh, rame-rame. Tidak harus begitu. Apalagi sekarang musim virus begini kan. Nggak usah taraweh rame-rame lah. Oh, tiap hari aja nggak pernah sholat, pas Ramadan ribut taraweh. Ya, Tuhan kan nggak mau begitu. Betul. Iya. Ribut taraweh, sejamaah subuh aja nggak pernah. Iya kan itu. Tuhan tuh pengennya kita tawaduk. Dan kedua yang paling penting spiritualitasnya itu adalah jujur. Karena di dunia manapun, ya kalau lagi butuh, dibutuhkan orang jujur. Kalau lagi hilang, kehilangan banyak orang jujur. Jujur itu nilainya tidak sekedar ngomong apa adanya, mengakui potensi diri sendiri, mengakui kelemahan, bahkan kalau salah ngaku salah, bahkan kalau harus memaafkan orang lain, harus memaafkan orang lain. Ya. Dan tidak mendua, tidak berkepribadian ganda. Kadang-kadang jadi laki-laki, kadang-kadang menjadi perempuan. Kita kan sering begitu. Iya. Ngerasa nggak umat Islam begitu? Kadang-kadang jadi orang Islam, kadang-kadang jadi orang non-Islam. Itu kan belum ada. Makanya kata jujur, kata Rasul, jujur pada orang lain gampang. Pada diri sendiri itu. Yang sulit itu. Yang sulit itu. Baik. Kalau terkait dengan ini terakhir, bagaimana sih cara-cara atau kiat-kiat agar kita bisa meningkatkan spiritualitas kita di bulan puasa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Mbak? Nah, mestinya kita bersyukur dalam dunia tasawuf. Kita ini punya kesempatan uzlah, khalwat. Orang yang dulunya nggak betah di rumah, dipaksa betah di rumah. Betul. Dulu yang ngomong di lagu-lagu baiti jannati, sekarang buktikan ente hadis itu, baiti jannati. Jadi kemunafikan selama ini bertahun-tahun, kita kembali ke kejujuran. Dari yang dulu ngomong itu kan mana-mana untuk keluarga, buktikan kalau kita sekarang dekat dengan keluarga. Nah, kata Rasul, kalau ente pengen tahu
dunia, pengen tahu kelemahan diri sendiri, ya caranya khalwat dan uzlah. Ini kesempatan. Ya, kesempatan terbaik memang Terbaik. di masa pandemi ini. Khalwat itu artinya menyendiri. Hanya untuk Gusti Allah. Ya kesempatan sekarang ini. Kalau selama ini kita lupa Gusti Allah karena banyak permainan di luar, permainan kata-kata. Sekarang pulang, kembali kepada Gusti Allah. Karena kata Rasul, kita ini hendaknya jadi anak kecil yang selalu betah di kamarnya Tuhan. Kita kan nggak pernah betah di rumah Tuhan. Yang tajuk beli betah. Jumatan ngantuk dan seterusnya. Jumatan ngantuk. Terawih ya nunggu jaburan ya pengen ya kan. Ya jadi kesempatan. Betul. Di masa-masa sekarang kita syukuri, kita positive thinking. Dulu kita melawan dipanggil Tuhan pulang ke rumah orang tua. Dulu kita jauh dari keluarga, pulang dengan dekat dengan keluarga. Dulu jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Itu. Ya. Baik, Bah, mungkin sebelum kita tutup diskusi pada sore hari ini, ada pernyataan atau closing statement dari Abah terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan, Bah. Ya, gampangannya gini aja lah. Puasa itu awalnya pembelajaran untuk bisa mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, suka-suka walaupun halal. Tapi mari setelah itu belajar mengendalikan selera makan. Jangan mentang-mentang halal semua dimakan, nanti lama-lama banyak penyakit. Jadi kalau spiritualitas itu jangan dikira tidak punya dampak pada fisik. Orang yang tidak bisa mengendalikan spiritualitas, kemauan-kemauan yang metafisik berakibat pada kesehatan fisik. Jadi kalau selama kita masih punya anggapan puasa sekadar tidak makan, tidak minum, nanti akan bisa dikoreksi. Apakah yang puasa akan sehat? Apakah puasa yang akan jadi takwa? Makanya yang paling penting dikendalikan adalah kecenderungan untuk makan walaupun yang halal, apalagi yang haram. Jadi ada aspek warok. Ada aspek warok yang perlu ditekankan. Iya. Artinya bukan berarti tidak boleh makan yang halal-halal, tapi coba selera makan yang halal itu harus ditakar, tidak dilos terus-terusan. Itu. Sebab kalau orang nanti terlanjur terbiasa semua dimakan walaupun halal, ketika nggak punya uang, mau apa? Ya kan? Ketika tidak punya, dalam petik, pekerjaan, jabatan yang bisa menghasilkan uang untuk membeli gengsi, akan jadi apa? Jadi, mestinya orang yang suka puasa itu tidurnya nyaman. Jangan sampai kita makan enak, tidur tidak nyaman. Kenapa? Makan enak, tidur tidak nyaman. Makan enak, kenyang, tapi tidur tidak nyaman karena mikiri kiki utang bayarnya apa. Ya kan, makan kenyang, tapi mikir bayar utang. Apa maning yang oleh korupsi? Tuh. Ya. Paling enak bukan besok. Ya. Baik, saya kira demikian diskusi kita sore hari ini. Terima kasih kepada Abah Dr. Haji Suteja yang telah menyampaikan tema dengan sangat luar biasa. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, ada beberapa intisari yang bisa kita simpulkan dari diskusi pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya betul bahwa Nabi pernah menyatakan di dalam sebuah sabdanya bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan dahaga begitu. Tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini bahwa logika yang selalu ditekankan oleh kita bersama ketika masuk ibadah puasa itu hanya sebatas pada puasanya saja. Namun melupakan banyak aspek spiritual tadi, bagaimana menjaga hawa nafsu, mengendalikan selera makan dan seterusnya, yang justru itu adalah salah satu riyadhah utama di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang sesungguhnya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan berjumpa kembali di program yang sama yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 5 sore sampai dengan menjelang azan maghrib.
Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pembawa acara pada kegiatan Ramadan Menyapa kali ini. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.